Bos, jual ginjal. Kornea saya juga sudah dijual. Anak muda, kamu yakin? Kamu jual kebanyakan setengah tahun ini. Saya yakin demi menyelamatkan adikku itu sepada. $100.000 hampir cukup. Dia bohong adiknya sakit parah demi biaya upacara ganti profesi besok. Dia harus segera jadi pengubah profesi. Hanya itu, dia bisa lindungi diri. Yelin, kenapa kamu ada di sini? Jangan-jangan kamu ambil pinjaman perubahan profesi. Kamu ini... semangat. Pekerjaan bidang hidup, beternak unggas A. Jangan patah semangat, semua profesi berguna. Iya, terima kasih Pak Kepala Sekolah. Berikutnya, Profesi dengan peringkat SSS yang tinggi. Juga nih, profesi pertarungan penyihir api tingkat SSS. Ayo, juga nih. Guru Wang, silakan memandu acara. upacara perubahan profesi lanjut. Berikutnya Yelin. Anomali lagi. Orang ini beruntung banget. Pinjaman dapat SS. Situasi ini pertama kalinya terjadi ya. Kenapa saya cuma dapat tingkat C? Guru Wang lihat murid Yelin. Yelin, profesi khusus dalam pertarungan level SSS. Penyihir kutukan terlarang. Penyihir kutukan bakar. Penyihir sihir bakar. Mati daya asal tetap selamat juga bagus. Profesinya cocok? Jangan ganti profesi. Nyawa hancur. Saya tidak akan mati. Penyihir terlarang. Mantra abadi. Citrus. Ini baru profesi. Petir kiamat. Raja Petir. Tidak. Jangan over emosi, semua bisa diusahakan. Pasti tidak sampai 25. Kebanyakan begitu. Cepat, Bang! Yelin ikutlah aku. Juga ni juga ikut. Capsek baik. Cepat, jangan tunda. Kalian tahu alasannya ya? Kalian adalah harapan sekolah. Kalian adalah harapan sekolah. Alam rahasia besok sangat penting. Usahakan naik level di atas 10.
Kalian boleh solo. Jangan mengecewakanku. Aku sendiri tidak apa-apa. Tapi bagaimana ya dengan Yelin? Jadi maksudmu adalah Biarkan aku tim sama dia. Aku urus monster level rendah. Dia tangani monster level tinggi, jauh lebih efisien. Masuk akal. Bagaimana pendapatmu, Yelin? Aku lebih baik main solo saja. Kalau begitu main solo saja. Ini bantuan kalian. Terima kasih, Kepala Sekolah. Yelin, Semakin sering penyihir mantra terlarang bertarung, makin cepat habis. Terima kasih, tidak jadi tim. Bukankah ini SSS, Yelin? Permisi, saya mau pulang. Pulang ke kontrakan di blok lama. Mohon padaku, aku aturkan kerjamu. Beruntung jadi pengawal di keluarga Ji. Cepat berterima kasih ke Tuan Muda Ji. Jangan keterlaluan. Aku bermaksud baik. Mana mungkin menindasmu? Kamu yang memaksaku. Mantra api, guntur, penghancur dunia. Kamu gila ya? Tolong, tarik aku. Guntur ganas, penghancur dunia. Mantra Larang, guntur penghancur dunia. Yelin, cepat berhenti! Kepala Sekolah. Kamu tak perlu jelaskan. Aku akan bertanggung jawab. Jelingu, berdiri! Minta maaf pada Yelin sekarang! Yelin, aku salah. Maaf, tak lawanmu lagi. Yelin, lihat ini. Wah, Kepala Sekolah. Saya terima maaf. Jilingyu, ingat, pria terhormat tak rela dihina. Iya, saya sadar salah. Tak merendahkan orang lain lagi. Kepala Sekolah, saya permisi pulang duluan. tidak ada otak sama sekali. Cuma dihina sedikit, mau bertaruh nyawa. Dia terlalu gegabah. Orang seperti ini pasti tidak akan bisa maju jauh. Dengan mengorbankan sebagian usus, bisa mendapatkan petir biasa. Korbankan kandung kemi, dapat petir Yin Kui Shui. Korbankan satu jantung, dapat petir ungu pencipta pemusnah. Kalau dihitung begini, petir Dewa Kaos terkuat sepertinya memakanmu sepenuhnya. pantas mantra terlarang. Ayah, balaskan. Harus hukum orang itu. Dia membuatku malu di depan seluruh sekolah. Saya bahkan harus berlutut minta maaf padanya. Saya tidak bisa menahan malu ini. Lingyu, kamu satu-satunya anak laki ayah. Ayah udah ajarin kamu berkali-kali. Pedagang harus menimbang untung rugi. Kalau ayah kirim orang untuk habisi dia, apa keuntungan yang kita dapat jika berhasil? Gimana kalau gagal? Kita akan musuhi penyihir larang tingkat SSS. Begitu dia tumbuh nanti, gampang jatuhkan Margaji. Jadi hal ini risiko tinggi tanpa keuntungan apapun. Dulu orang biasa bisa kita tangani, kali ini tidak, paham? Ayah, aku pasti hindari Yelin nanti. Tidak. Kamu justru tidak boleh menjauhinya. Sebaliknya, harus ikuti dia dan patuh sepenuh padanya.
Ayah, kenapa? Orang macam ini tak punya otak, tapi sangat peduli gengsi. Tuan Muda Ji jadi anak buahnya, cukup bergengsi, asal kamu jadi pengikut baik. Dia pelindungmu. Menindas anak buahnya, sama saja mempermalukannya kan? Rela sedikit muka, dapat bantuan penyihir terlarang. Ya, paham. Ingat, dia bangga pada harga diri tapi hidup susah. 2 poin ini. Yeay, Len! Aku bawa sarapan untukmu. Mau meracuni aku? Mana mungkin? Lihat kan? Sekarang kamu percaya kan? Yang datang sendiri, sayang, buat dilewatkan. Apa sih yang orang ini cari? Kamu yang sadarkan, aku. Bukan seolah. Benar kena sambaran petir. Langsung saja apa maumu? Aku mau angkatmu, kakak. Anggapku abang. Aku serius. Ingin belajar darimu jadi kuat. Biayanya wajar kan? Tentu saja. Nomor rekeningnya berapa? Silakan transfer 20 juta dulu ya. Nggak duit. Ya sudahlah. Tunggu, ayah transfer. Aduh, ini benar-benar menyebalkan. Tadinya cuma butuh dapat 1 SSS saja, tapi malah keluar 2 sekaligus. Caca, coba kamu bilang. Bikin kesal banget. Kenapa kalian diam saja? Hai, Paman. Gas nyala, aku pergi. Tahun depan nanti, aku akan pensiun. Masih sempat gabung timku. Tidak usah. Terima kasih. Sombong banget. Kalau mau cepat mati, tak ada yang bisa menahan. Teleport saja. Aku tadi khawatir harus menjauh dari orang lain. Makan Pink Level 1. Guntur, penghancur dunia. Bonus satu monster LV1 cuma 10x. Harus bunuh 100 monster level 1 naik level 2. Efisiensinya terlalu lambat. Lagi pula semua skillku mantra terlarang. Mungkin aku coba masuki hutan ini lebih dalam. Mantra terlarang. Guntur amuk pemusnah dunia. Harus hati-hati pakai skill ini. Mantra bakar reinkarnasi. Kutukan. Reinkarnasi terbakar aktif. Bahkan monster level 10 datang. Pasti sulit menahan guntur amuku sepenuhnya. Baik menit separah. Lalu kalau tak mau ketahuan, mantra terlarang membakar reinkarnasi maksimal aktif 1 menit saja harus dihentikan. Mantra larang bakar samsara. Mantra terlarang, Guntur pembasmi dunia. Alam rahasia pemula memang penuh bahaya. Latihan yang sangat seru.
Mantra terlarang. API Karma membakar langit. Di Qingcheng selain aku, tak ada profesi elemen api SSS kedua. Kok ada gelombang api sekuatnya? Apakah ada harta karun elemen api yang muncul? Ternyata gejolak buatan manusia, gelombang api. Kekuatannya bahkan tidak kalah dariku. Benar aroma api karma legendaris, ada bau aneh yang tercium. Qingling benar-benar menyimpan bakat hebat. Tunggu saja. Aku juga nih pasti akan menemukanmu. Yelin, loh kok bisa kamu? Aku sudah bilang padamu, profesi penyihir larangan sangat kuat, tidak cocok untuk menyerang sendirian. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Menyerang terus tidak berguna. Aku tidak sempat tim sama kamu sekarang. Minggir. Aku masih ada urusan. Silakan, pergi saja. Oh, aku tanya. Kamu pernah lihat ada orang lewat sini? Orang itu benar-benar sangat kuat sekali. Dan sangat mahir gunakan elemen api. Kemungkinan besar kuasai api malam. API Karma? Li Head. Itu pria sangat ganteng. Dia pergi ke arah sini. Terima kasih. Raksasa darah naga! Pengecut itu! Lidah api! Apa? Terima kasih selamatkan nyawaku. Siapa namamu? Panggil aku Ling Ye. Ling dari dini hari. Ye dari mana? Ling Ye. Teman Ling Ye, kamu dari sekolah mana? Aku belum berterima kasih padamu loh. Jangan ikut. Lebih banyak monster kuat di depan. Bukan tempat kamu sanggup capai. Aku sarankan kamu pakai bajumu dulu. Ling Ye, tunggu ya. Aku pasti mengejarmu. Suatu hari nanti aku akan berdiri tegak di sampingmu. Ling Ye, aku ingat kamu ya. Selesai pemula, sampai jumpa. Aku tidak akan kalah darimu. Kini aku tak perlu khawatir cewek bodoh itu gangguku lagi. Nanti ketemu dia mungkin malah hiraukan aku. Cuma sambil lalu, hemat repot. Akhirnya sudah level 4. Tunjukkan mantra terlarang baru ya. Ini benar-benar tidak masuk akal. Aku kira bakal hebat.
Tidak. Ini bukan skill sampah. Ini skill dewa. Nanti pasti akan ada penjelasan yang masuk akal. Kita keluar hari ini ya. Ini hari terakhir loh. Halo semuanya, selamat pagi. Lama tak jumpa. Aku kangen banget kalian. Kita ini tidak terlalu akrab. Baru ketemu beberapa hari lalu, ngapain bilang lama? Sehari tidak bertemu, rasanya seperti 3 tahun. Dihitung begitu, kita sudah belasan tahun tidak bertemu. Oh iya, gimana kalian bisa tahu? Kali ini memang ada 2 peringkat SSS ya. Pekerjaan yang tinggi tidak berarti pasti menang. Walaupun level lebih tinggi 3 tingkat, masih bisa kalah. Kalau hanya lihat pekerjaan, buat apa kita bertanding? Selalu ada orang yang tertekan level. Rekor saya di Cincang masih level 11 sampai sekarang. Kepala sekolah Su, murid itu milik kalian ya? Benar. Bakat penting. Usaha juga penting. Anak itu sekarang sudah level 65. Saya yakin muridku mampu. Lau Gao, bukan cuma SMA Cinceng, kalian punya pengubah tingkat SS. Tunggu dan lihat saja. Para kepala sekolah benar-benar bersemangat. Bolehkah saya ikut meramaikan? Siapa? Ternyata Bapak juga. Silakan duduk. Cepat duduk. Para kepala sekolah terlalu sopan. Saya cuma jenguk Nini putri saya. Bapak juga memang sangat sayang putrinya. Nini tidak nyusahin Anda. Tidak, dia adalah kebanggaan SMA Cincang kami. Kenapa ada orang muncul sekarang? Ayah! Kenapa kamu keluar secepat ini? Di dalam terlalu bosan, jadi saya keluar awal. Keluar cuma karena terlalu membosankan. Level kamu berapa? 12. Siswa juga nih. Kerja bagus. Kenapa kamu keluar lebih awal? Udah aku bilang, terlalu membosankan. Benarkah begitu? Ayah, mana mungkin aku bohong padamu? Aneh. Di sini nggak dingin. Kenapa tiba-tiba bersin? Lupakan. Urusan penting. Apa mereka benar-benar menghindariku? Tapi kalian harus bisa menghindarinya dulu. Mantra terlarang. Bakar samsara. Mantra terlarang. Tarian seketika. Ternyata begitu. Mantra larang. Guntur penghancur dunia.
Ling Ye, di mana kamu sebenarnya? Yelen, Aku keluar saat waktunya tiba. Ada masalah? jangan bicara padaku. Menjauh, kamu bikin muak. Gila. Yelin teman sekelas, akhirnya kamu keluar. Level berapa ya? Level 16, bagus sekali. Tunggu. Level 16. Yaring KXP. Dihitung dari monster level 10. Putusin 200 ekor. Rata-rata 407 ekor per hari. Lebih dari 7 ekor per jam. Bagus, Yelin. Kamu memang adalah kebanggaan dari SMA King Cheng. Apa anehnya angkatan 16? Dia adalah penyihir mantra terlarang. Pakai mantra terlarang taruhkan nyawa. Ya wajar cepat naik level. Ternyata dia penyihir terlarang. Pantas saja. Tukar nyawa demi kuat. Siapa tak cepat? Gini terus. Dia tak hidup sampai 20 tahun. Kataikan nyawa demi nama palsu. Sungguh bodoh. Biarkan dia pamer beberapa hari. Hai murid Yelin, kenapa kamu bersusah payah begini? Gao Zhentian suruh leveling. Dia mempertaruhkanmu demi kehormatan. Jangan bicara sembarangan. Saya guru, mana mungkin mempertaruhkan murid? Tanya saja Yelin, pasti tahu. Aku yakin ada orang yang mempengaruhi. Ini fitnah. Yelin, sampaikan kebenaran yang sesungguhnya. Tidak ada yang memaksaku naik level. Ini kemauanku sendiri. Kamu sendiri percaya kata-kata itu. Kalau kamu jadi penyihir terlarang, apa pilihanmu? Hidup hina atau justru mekar sekejap? Aku memilih yang kedua. Mending jadi pahlawan 1 menit. Cita-cita besar. Dia yang pertama. Ling Ye tidak kalah darinya. Siapa Ling Ye? Ya, yang sejati.
Saya justru ingin bertemu dengannya. Nama saya juga Qian Sheng. Silakan hubungi saya jika ada keperluan. Terima kasih banyak ya. Saya pamit dulu. Kita pasti akan bertemu lagi segera nanti. Jangan lupa kau ya. Apa? Nih. Di mana si jenius yang kamu sebutkan? Ayah, bahkan kamu tidak percayaku. Lingye benar ada. Dia bahkan menyelamatkanku. Ayah, kau tak percaya? Lingye sungguh ada. Dia selamatkan aku. Jadi kamu memang keluar lebih awal. Mungkinkah Yelin sebenarnya Lingye? Ayah, jangan hina Lingye. Yelin sama sekali tidak pantas. Dia lari saat melihat raksasa darah naga. Lingye sangat ahli kendalikan api, bahkan kuasai api karma. Yelin tak bisa itu. Aku terima kalau itu dia. Benarkah? Mungkin saja. Kamu tuh. Saya manajer Wang. Maaf, perjalanan jauh membuat saya berkeringat. Ada keperluan apa? Ingin ajak Anda syuting iklan. Bayarannya 500.000. Nilai kau bagus, hadiah maksimal 3 juta. Ya, itu juga boleh. Ngobrol sambil makan. Ayo, cepat turun. Masakan di sini enak banget. Wah, Yelin, kamu cukup lucu ya. Ayo, kita cepat masuk. Yelin, makan pelan. Jangan buru, kalau kurang kita pesan lagi. Iya. Makasih. Kamu baik sekali. Tentu saja aku orang baik, Yelin. Enak tidak? Enak. Kamu tidak merasa pusing? Kelihatannya memang agak begitu. Hehe, gampang ketipu. Halo bos, urusan selesai. Orang ini sudah pingsan minum. Kerja bagus. Tapi bos, dia masih muda. Risikonya terlalu besar kalau kita libatkan dia. Beberapa hal lebih baik kita tidak ketahui. Jangan ada yang berani mendekat tanpa perintahku. Baik, bos. Tulang dan napas ini, setiap bagiannya penuh dengan kekuatan.
Semuanya kini telah sepenuhnya kembali. Barang yang dijual bocah ini ternyata bisa tumbuh kembali. Kalau aku bisa menguasai rahasia pemulihan diri ini, banyak orang berlutut mohon padaku. Kalau kamu mahir, mereka puja. Siapa? Nggak mungkin. Mustahil. Seharusnya sudah. Jangan tanya itu. Gimana kamu nemu aku? Tunggu aku tangkapmu. Nanti jelaskan. Wahai anak muda, menyerahlah dengan patuh. Mantra terlarang, bakar samsara. Mantra terlarang, tumbak arus. Ada apa? Apa ini? Mustahil! Ini mustahil! Kamu cuma level 16 sekuat. Aku tahun monster apa kau sebenarnya? Baiklah, sekarang kita bisa mengobrol dengan tenang. Katakan padaku, berapa yang tahu organku bisa beregenerasi? Pikirkan baik sebelum menjawab. Kenapa kamu tak mau bicara? Kedinginan terus nanti kamu jadi cacat. Jangan minum teh itu, ada bius! Kenapa obat bius itu tidak bekerja padamu? Ingin tahu? Kamu beritahu aku dulu. Berapa orang yang tahu? Hanya aku sendiri. Kulihat kamu jual ginjal dan kornea. Aku langsung ingin membawamu pulang. Ambil semua organ berguna yang tersisa. Tapi aku tak sangka kamu buta. Bisa jelajah pasar gelap. Lacakmu. Setelah tahu kamu yatim piatu, aku siapkan jebakan bawa kamu ke sini. Benar-benar cuma kamu yang tahu. Kenapa aku merasa kamu sedang membohongiku? Aku rahasiakan ini. Jadi aku tidak memberitahu siapapun. Anak buahku hanya tahu menculikmu, tidak tahu tujuannya. Katakan padaku. Oh, kamu mau aku ceritakan ini padamu? Atau aku sampaikan ke orang di belakangmu? Siapa orang di belakangmu? Hahaha, bunuh aku saja. Aku tak kasih tahu. Cuma aku mati, keluargaku semua. Sesuai keinginanmu. Mantra terlarang arwah kembali. Bos! Ayo tangkap bocah ini! Api karma membakar seluruh langit. Kenapa kamu bisa bangun? Bangun berkat. Oh iya, aku mau tanya kamu satu hal. Siapa orang di balik kalian? Tidak mau bicara ya? Kamu iblis! Jadi dia yang berikutnya. Boleh bicara sekarang. Kamu tidak bisa melawan orang itu. Aku sarankan kamu pergi. Sebenarnya hal itu tidak terlalu penting. Tapi jika kamu tidak bicara, kamu akan mati sekarang. Pikirkan baik-baik.
Aku bicara, orang di balik bos itu adalah Kenson, raja bawah tanah Cinceng. Kenson. Bagaimana cara ucap nama ini? Dia baru saja dinobatkan jadi salah satu 10 dermawan kota Cinceng dan tampil di TV. Aku sudah katakan semua. Minggat, aku ya tak tebas pengecut. Makas! Berhenti! Apa ni? Bank! Wang tunai! Keluarkan semua! Ya. Pedang milik Yem memang tak tebas pengecut. Sayangnya saya kuasai mantra terlarang. Mantra terlarang! Bakar samsara! Mantra terlarang! Karma bakar langit! Selesai! Aku mulai menyerang. Bos, kamu akhirnya kembali. Aku minta ayah, ada 20 juta. Tapi, sudah, uang bukan masalah. Aku anggap kamu adikku. Ayo kita ke rumahmu. Hah? Serius? Benar, kamu bosku. Ikut pulang ke rumahku. Kenapa Zihu tidak ada kabar? Menangkap anak SMA saja lama belum selesai? Dia tidak bisa dihubungi lagi. Ketika tim kita tiba di sana, peternakan itu terbakar hancur dari apinya, ulah pengalih kekuatan. Sedangkan anak SMA Yelin dijemput Jiling Yu dari grup J 5 menit lalu. Grup G, jejak mereka juga ada di balik semua ini. Apa rahasia tersembunyi siswa SMA Yelin itu? Ternyata bahkan grup G pun ikut campur. Sepertinya aku sudah terlalu lama diam, sampai grup G ini berani menantang aku. Sudah waktunya semua orang di Cinceng tahu siapa Raja Abadi dunia bawah Cinceng. Selamat malam, Tuan Mudaye. Bos, kamu suka? Ada yang disukai. Katakan saja padaku. Ini, dan yang ini juga. 3 saja cukup? Tidak, jangan ambil ketiga ini. Kirim semua sisanya ke kamarku. Sudah, aku cuma bercanda. Cukup beri aku tempat tidur. Baik, aku akan mengaturnya. Tuan Ye bangun, cuci muka dulu. Tuan Ye, ada apa? Bermimpi buruk. Tidak, saya sendiri. Bos, gimana? Sudah terbiasa di sini? Oke. Ya sudah, ayo. Kita pergi makan dulu. Tuan Ji, Tuan Ye, selamat siang. Bos, silakan duduk.
Tuan Ye, bangun. Cuci muka. Entah ada apa Tuan Ye? Mimpi buruk ya? Tidak usah. Biar saya sendiri. Bagaimana kabar bos? Nyaman tinggal di sini? Oke. Baiklah, ayo kita pergi makan dulu. Siang Ji Dan Ye. Bos, silakan duduk. Bos, silakan duduk. Tidak cocok seleranya. Ini semua enak. Saya cuma agak penasaran. Lama-lama terbiasa. Saya bayar, mereka layani saya. Wajar saja. Ini. Bos suruh mereka bantu kamu ganti baju, malam hadiri makan malam lelang. Makan malam? Tidak. Tidak pergi. Silakan Tuan Ye. Bos, ada apa? Tidak apa-apa. Menurut saya kita harus pergi ke makan malam itu. Bos, malam ini banyak barang bagus, termasuk peralatan dan keahlian. Hah? Barang bagus juga? Ada tiap tahun, sebelum kau. Cuma orang awam tak tahu. Kaum tua kelompoknya, kita muda punyanya. Kita pergi ke sana. Sibuk saja. Tidak usah peduli padaku. Bos, makan nanti aja. Aku perkenalkan temanku dulu padamu. Tidak buru. Tunggu aku kenyang dulu. Bos, Ulang mau makan apa? Aku suruh buatin. Jangan makan dulu. Mana Lang? Gak apa-apa bos. Silakan makan. Yelin. Benar-benar kamu. Kok kamu di sini? Kamu menyelinap masuk cuma mau makan gratis kan? Nini, siapa dia? Siapa dia? Dia cuma penakut-takut mati. Ling Ye yang kuceritakan, yang selamatkanku. Ingat, kamu bilang dia kuasai api karma. Kekuatannya luar biasa. Baru masuk ranah pemula, dia kalahkan monster tingkat 8 sekali serang. Sebelum ketemu Ling Ye, dialah yang pertama kutemui. Kekuatan dia tidak lemah. Kalau saat itu dia mau bantu lawan raksasa darah naga tingkat 8, aku tak akan terpojok mati. Tapi dia sangat takut mati, langsung meninggalkanku dan lari sendiri. Tapi cari untung hindari bahaya adalah naluri manusia. Meski dia memang takut mati, sampai bikin kamu jadi marah besar gini. Liu Wei, kamu pihak siapa? Sing. Kalau bukan dia, aku tak akan terpojok oleh raksasa darah naga. Aku tak jumpa Ling Ye dalam kacau. Ling Ye anggapku beban. Aku sampai sekarang belum dapat kabar Ling Ye. Pantas marah. Memang pantas marah. Aku pun juga marah. Sudah. Mending kita tak lihat dia. Ayo pergi ke sana. Alat buruk, mantra terlarang dilarang sembarangan. Harus cari cara dan berhadapan. Bos saya, Yelin. Fishao, kamu bercanda denganku?
Dia yang jadi bos kamu. Tebak, level berapa bosku? Berapa? Level 16, tingkat SS. Dia nomor 1 di alam rahasia. Apakah kamu yakin menghadapi ujian Gaokao? Aku baru level 7, tidak terlalu yakin. Kalau bisa keluar kota, aku ajak kamu leveling. Dilarang keluar kota 3 hari. Bukankah portal itu ada di luar kota? Bos, maksudmu? Ruas jalan pendek di luar kota bisa melindungimu. Sayangnya aku tidak punya perlengkapan. Alat gampang, takut bahaya. Bos, jika benar-benar ada bahaya, aku yang maju duluan. Naik beberapa level lagi, Akademi Top sudah dekat. Bos, aku pasti dapatkan semua yang kamu ingini. ucapan ini yang aku tunggu. Tenang, aku bawa kamu capai level 10. Naik beberapa level lagi, Akademi Top sudah dekat. Bos, tunggu aku sebentar. Aku bicara dulu sama ayahku. Bos, tenang saja. Urusannya sudah selesai. Aku jamin pasti dapatkan perlengkapan incaranmu malam ini. Selamat malam semuanya, saya Cing Cing, juru lelang untuk acara malam ini. Atas nama Balai Lelang Zhen Baoshai, selamat datang semuanya. Semoga Anda semua bisa mendapatkan barang lelang idaman malam ini. Tanpa basa-basi, seperti tahun lalu, tahun ini ada 100 barang lelang. 2 gambar pertama gulungan keahlian, 50 sisanya perlengkapan. Mari tampilkan barang lelang pertama. Barang lelang pertama adalah gulungan skill epic, elemen api, cocok untuk penyihir. Dasar ibu ribu, kenaikan minimal 10.000. Setengah juta. 500 gram per GB. Juta. Selamat tuan juga dapat gulungan epic. Barang lelang kedua yaitu sebuah teknik pedang, cocok profesi pedang. Harga dasar Rp100.000, kenaikan harga minimal Rp10.000. Ini gulungan keterampilan tingkat langka. Selanjutnya lelang perlengkapan. Kamu yang tak dapat gulungan jangan kecewa. Perlengkapan pertama malam ini tampil sekarang. Hadirin sekalian, lihatlah. Barang lelang ke-51, perlengkapan tingkat langka, cincin rui naga kuning, atribut roh. Dilengkapi skill pasif, harga awal 8 juta. Juta, 9.200, 10, 12. $15 juta. $18 juta. $18 juta sekali.
18 juta 2 kali. 18 juta ketiga. Selamat grup G. 20 juta. Tuan Kenson, apa kesalahan saya pada Anda? Tuan Ji, di lelang ini yang tawaran tertinggi yang dapat barang. Saya juga menginginkan cincin ini. Tidak boleh. Okey, 21 juta. Lalu 22 juta. Tuan Kenson, apa salah grup G kami pada Anda? Mohon nyatakan jelas. Jelaskan. Kau berani sentuh orangku, tapi minta aku jelaskan. Kau tangguh. Aku Kenson menerima surat tantanganmu. Ku jamin harta keluargamu akan hancur total. Karena Tuan Kenson enggan menjelaskan secara jelas, kita ikuti aturan lelang saja. 30 juta! Ah? Baik, 30 juta. Terjual! Kenson ini kenapa gila sih? Kapan aku ganggunya? Lihat intinya dulu. Jika orang ingin menyerang, alasan bisa dibuat kapan saja. Apakah dia merugikan orang lain tidak penting. Yang penting dialah yang memutuskan. Dia ingin mencitrakan diri sebagai pengusaha. Usai kuasai keluarga Ji, dia punya akses tersedia. Berlin, terima kasih. Paman, saya juga menganggap Anda ayah sendiri. Kalau tidak keberatan, tinggal di rumah Ji. Baik, Paman. Ambil saja, lihat apakah kamu suka. Terima kasih, Paman. Saya pasti membawa Ling Yu ke sekolah ternama. Keluarga tidak perlu sungkan. Katakan saja padaku, jika ada yang kamu inginkan. Yang terakhir, pilih yang bisa menyelamatkan nyawa. Baju zirah lunak di bagian penutup sangat cocok untukmu. Paman Ji, berikan baju zirah itu ke Ling Yu. Aku tidak butuh. Ling Yu sudah memilikinya. Jadi kamu mau gelang itu? Aku sungguh ingin punya pisau itu. Pedang? Bos, penyihir terlarang. Kenapa kamu mau pedang? Aku punya satu mantra terlarang yang kebetulan butuh sebilah pedang. Pedang bagus. Pulang.
Baik, ya. Ayo, bos. Apa incaran Ci? Malah menggelontorkan banyak uang? Nini, ada kabar Lingye? Dia mana? Cepat bilang! Surat Biro Investigasi tiba. Berhubungan kebakaran kota itu. Sebuah kebun di pinggir kota baru saja terbakar habis total. Ada jejak api karmik di lokasi. Butuh kerjasama. Lingye bisa membunuh? Tidak mungkin. Dia selamatkanku. Bawa aku ke lokasi. Benar ada api karmik di sini. Datanglah ke sini sebentar. Lingye yang ada di alam rahasia bisa pakai api karmik, kan? Kamu bisa menemukannya. Aku juga terus mencarinya. Lalu, apakah kamu kenal Yelin? Kenal. Orang yang sangat takut mati. Kami curiga Yelin adalah Lingye. Jangan bercanda begitu. Yelin pernah kabur di hadapanku. Dia juga tidak bisa api malam. Kamu yakin sekali? Saya pernah melihat Lingye sendiri. Nona juga. Adakah petunjuk lain? Tidak ada lagi. Tadi benar. Ini salah. Dia tahu hal lain juga. Baiklah, terima kasih. Kamu boleh pergi sekarang. Jika Yelin bukan Lingye, jejak ini akan terputus. Beberapa kebenaran memang tidak harus diungkap sekarang. Wei, ayo cepat. Aku mungkin segera temuin Lingye. Kenapa tadi tak kabari Inspektur Huang? Lingye terkait dengan puluhan nyawa orang. Ya pasti ada alasannya. Aku harus cari dia dulu, tanya jelas. Nini, kamu benar-benar seperti orang berotak cinta loh. Tenang saja. Kalau Lingye benar-benar orang sangat berbahaya, aku pasti tidak akan lindungi dia. Jangan bicara sembarangan. Mana mungkin aku berotak cinta? Nini, gimana kamu cari dia? Aku peka aura elemen api. Aku masih bisa merasakan aroma samar api suci. Aura api kegelapan menghilang di sini. Sepertinya ini rumah Lingye. Wewe, perhiasanku tidak luntur kan? Tidak, sangat cantik. Syukurlah, syukurlah. Lingye, di rumah? Lingye, saya masuk ya. Ternyata dia lama di tempat ini. Pantas saja dia selalu dingin. Dia tidak mungkin berubah seperti itu tanpa alasan. Hey bos, aku tahu tempat buat coba perlengkapan barumu. Di mana? Di dekat pengubah profesi ya. Di sana ada bilik latihan khusus untuk pekerja profesi melakukan latihan pertempuran nyata. Apakah Anda ingin melakukan latihan pertempuran nyata? Aku tidak butuh, cuma bosku. Baik, boleh saya tahu level Anda dulu?
Saya akan siapkan ruang latihan untuk level di bawah 20, harganya 200.000 per jam. Bisa atur ruang latihan untuk level di bawah 40. Tapi untuk ruang latihan level di bawah 40, harganya sampai 800.000 per jam loh. Tak apa, mau yang bawah 40. Ruang latihan Anda sudah siap. Ikuti saya. Tunggu di luar, aku takut salah lukaimu. Bos, tenang. Latihan sendiri. Aku tunggu luar. Oke. Apakah Anda butuh teman latihan? Tidak perlu. Biarkan aku sendiri saja. Baik, semoga latihan Anda menyenangkan. Tiap tebasan pedang umur habiskan 1 tahun umur. Coba tebas 100 kali dulu. Mantra terlarang! Bakar samsara! Mantra pedang umur! Pisau bagus! Anda keluar secepat ini, tetap dihitung 1 jam saja loh. Aku tahu itu. Tak usah ganti rugi kan? Bapak bercanda. Kami tidak akan minta ganti rugi. Baguslah. Saya pergi duluan. Aku sudah bilang kan? Tidak benar. Wah, kenapa semua patung tiruan hilang? Dingin banget. Hangatkan. Dengar gerakan? Kamu terlalu berlebihan. Tidak, harus cek dulu agar tenang. Si gemuk, di mana kamu? Orang ini yang merusak segalanya. Ada penyusup! Tuan Ji, ada orang masuk paksa dari luar. Cepat pergi. Apa? Tuan Ji, cepat pergi. Xiaoli! Tuan Ji, cepat lari. Takut akibat. Jalanku ini dari Pak Ji. Aku tak menyesal. Ikatan Tuan Pelayan sangat menyentuh. Aku Kensen hormati orang setia. Lepas ya. Kensen! Kamu bodoh sekali, pakai senjata lawan para transis. Di kehidupan selanjutnya, ingat jangan lawan aku, Kensen. Aku cuma menahan diri, bukan mati. Hah? Kabur! Sampah! Tuan Ji, anakmu dan Yelin lari sangat cepat. Kamu bisa hidup lebih lama beberapa saat. Jangan harap! Bawa pergi.
Sebaiknya kamu sedikit bersiap mental dahulu. Bos, apa yang kamu bicarakan? Bos, apakah kita salah jalan ya? Sepertinya ini bukan rumahku. Ayah, kamu di mana? Mati! Minggir! Jangan menghalangiku! Pamanji masih hidup sekarang, karena kamu belum ditangkap, Kensen. Begitu kamu kena tangan Kensen, kamu dan Pamanji langsung mati bersama. Gimana? Lalu apa dayaku? Cari persembunyian. Jangan ketahuan. Serahkan semua urusan selanjutnya kepadaku ya. Serahkan padamu. Kau lupa. Karena kamu panggil aku bos. Mana mungkin aku diam saja melihat Pamanji dalam bahaya. Bos. Jangan menangis. Aku akan membawa Pamanji kembali. Aku bakal kasih tahu Kensen betapa mengerikannya ahli mantra terlarang nekat.